Alhamdulillah, di sini dijelaskan bahwasannya tentang keutamaan dari hari-hari bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai 10. Ulama mengatakan bahwasannya di bulan Dzulhijjah ini terkumpul 3 amalan sekaligus. Yang pertama, amalan untuk kita melaksanakan puasa. Yang kedua, amalan untuk kita melaksanakan sembelihan. Dan yang ketiga, amalan untuk melaksanakan salah satu sendinya Islam, yaitu pelaksanaan haji. Kenapa bulan Dzulhijjah ini dikatakan mulia pada tanggal 1 sampai 10 sampai digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala? Wal fajri walayalin ashr. Ada riwayat yang menyatakan dalam qiraah wal fajri walayali ashr. Walayali ashr berarti diidhofahkan kepada ashr, artinya tanggal 1 sampai 10. Itu banyak khilaf di antara ulama. Ini kebetulan tadi sore kita baca juga. Dari siapa? Kurang lebih. Itu yang pertama, keutamaan dari tanggal 1 sampai 10. Di sini disebutkan dalam hadis Nabi, "Mamin ayamin al-amalus shalihu fiha." Tidak ada dari hari-hari al-amalus shalih, amal yang baik, amal yang soleh fiha, fi hadil ayami, di dalam ini hari-hari, ahabbu ilallah min hadil ayam, yang lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini, yakni ayyam al-ashri. Diberikan keterangan di sini yakni ayyam al-ashri. Kenapa diberikan keterangan yaitu tanggal 1 sampai 10? Karena ada banyak pendapat. Di antaranya ada pendapat yang mengatakan 1 sampai 10 itu yang dimaksud adalah tanggal 1 sampai 10 awal Ramadan. Ada yang menyatakan tanggal 1 sampai 10 dari akhir Ramadan. Ada yang menyatakan bahwasannya tanggal 1 sampai 10 Muharram, karena di tanggal 10 tadi itu ada hari Asyura namanya 10 Muharram. Tapi pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, cuma tidak tanggung-tanggung, ada pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan yang dimaksud itu adalah Ramadan. Tapi kita banyak mengambil dari pendapat para jumhur ulama, mereka mengatakan tanggal 1 sampai 10. Makanya dalam keterangan kitab ini disebutkan yakni ayyamal ashri, hari yang ke-10, maksudnya 1 sampai 10 dari bulan Dzulhijjah. Sahabat tanya, kok hebat sekali, kok sampai segitunya ya Rasul, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanya itu sahabat, ya Rasulullah, wala jihadu fisabilillah. Ya Rasul, kalau misalnya itu dengan jihad fisabilillah dibandingkan dengan jihad fisabilillah, kita tahu ya, orang itu berangkat jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah seperti kita ketahui, jihad ada 3 macam. Ada jihad dunia, ada yang dikatakan orang mati jihad itu syahid dunia. Kalau syahid dunia itu na'udzubillah, di dunia dikenal orang mati syahid, tapi di akhirat ditolak oleh Allah. Kenapa? Ada terbesit sedikit amalan ingin dikenal. Oh, ini bahaya ini. Ini bahaya. Sampai Imam Ghazali mengatakan amal perbuatan itu kalau kecampuran sedikit saja dari keinginan dunia, habis semuanya. Habis semuanya, na'udzubillah. Sedikit aja. Anda berikan contoh paling gampang. Kalau misalnya ada orang sholat subuh, dia sholat, kemudian dia mengatakan apa? Kenapa inti sholat subuh? Sholat subuh itu bagus Habib. Kenapa? Orang bangun tidur, kemudian kepalanya itu ke bawah, karena selama tidur tidak ada darah yang masuk ke otak. Ketika tidur sujud masuk ke otak, aman dari stroke Habib. Ini kalau kelasnya Imam Ghazali habis ini. Tidak boleh sama sekali kecuali untuk Allah. Makanya kita tidak mampu, tidak iso. Wis potongan kula jenengan tidak iso. Ya. Ambil sedikit pun tidak ada, ya ada sedikit, tak campuran sedikit. Orang jihad fisabilillah, kalau dia meninggal karena bertempur li'ilai kalimatillah, mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tahu, 1 tetes darahnya orang yang mati syahid dunia akhirat, 1 tetes saja itu mampu mensyafaati 70 keluarganya yang jelas-jelasan ditentukan oleh Allah masuk neraka. 1 tetes loh ini. Bukan main-main. Makanya sahabat tanya, wala jihadu fisabilillah, apakah jihad fisabilillah tidak akan bisa mengalahkan ya Rasul? Qala, jawaban Nabi, walal jihadu fisabilillah, bahkan jihad fisabilillah pun tidak mampu untuk mengalahkannya. Illa, diberikan istisna oleh Nabi, diberikan perkecualian oleh Nabi,
illa kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malih, kecuali seseorang yang keluar untuk melaksanakan meninggikan kalimat Allah binafsih wa malih, binafsih wa malih, dengan jiwanya, dengan hartanya, thumma kemudian lam yarji', dia tidak kembali min dzalika dari itu bisyai'in, artinya tidak balik maning, Mbak. Itu yang mampu mengalahkan, lainnya enggak. Cuma perlu diingat, hati-hati. Setiap syaraful makan atau syaraful zaman, keutamaan tempat, keutamaan waktu, itu amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah. Kita berangkat ke Masjidil Haram, kita melaksanakan sholat berjamaah, kita sholat di sana lebih afdal daripada 100.000. Tapi ingat, orang maksiat di sana juga dilipat gandakan oleh Allah. Kemuliaan waktu, masuk Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah sampai amalan sunnah menjadi pahala seperti sholat, seperti amalan fardu. Amalan fardu dilipat gandakan sampai tidak ada yang tahu kelipatannya kecuali Allah. Itu keutamaan. Tapi ingat, yang buka warung ketika bulan Ramadan menyediakan orang untuk makan juga dilipat ganda. Kalau bahasanya kita orang, ojo ngape enak itu. Pahala dilipat gandakan, kalau berbuat dosa naudzubillahi min dzalik dilipat gandakan oleh Allah. Sama pada tanggal 1 sampai 10 ini. Kalau sampai berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Tapi ingat, perbuatan maksiat juga naudzubillah akan lebih berat di waktu ini.